Romi sama Mona. Tetap tadi bawa Safira keluar itu karena dia tadi hampir aja dijahat. Kita nggak kenal. Hampir aja Safira tuh dinodai tuh. Kamu malah melecehkan Safira. Kamu malah mau melecehkan Safira. Kamu melakukan hal yang sangat menjijikan. Ya udah, kamu pergi aja. Boleh. Kamu boleh pergi. Ketika Safira mau menutup pintu rumahnya nih guys, ternyata ada orang yang berniat jahat sekali nih guys. Ternyata orang itu malah justru mau melakukan tindakan yang semena-mena dan tentunya akan menodai. Kasihan banget ya guys ya Safira ini kehidupannya, ternyata banyak orang yang jahat. Nah, kira-kira siapa ya orang yang tersebut nikah? Apakah orang tersebut yang mau menodai itu adalah orang suruhannya? Orang suruhannya Romi, ataukah itu orang yang sangat mencintai Safira dan tergila-gila dengan Safira dan akan mendapatkan apapun yang ia mau? Nah, apakah ini yang dilakukan oleh Rafael nih guys, ataukah orang tersebut Rafael kah? Nah, kemudian di situ tentu saja ada Mona, di mana Mona ini sebenarnya mau minta bantuan lagi ya kan, belajar masak ya kan ke Safira. Ternyata dia justru melihat bahwa ada orang yang berniat sangat jahat sekali dengan memakai masker dan pakaian berwarna hitam-hitam, dan di situ Mona berusaha untuk menyelamatkan Safira nih guys dengan memukul kepalanya dengan menggunakan pot, sehingga pastinya dia akan merasa kesakitan seperti itu nih guys, dan dia bisa menyelamatkan Safira dan membawa Safira itu segera kabur dan lari ke tempat mobilnya karena mumpung saja di situ masih ada sopirnya supaya bisa segera melarikan diri. Nah, di situ nih guys ya, orang yang berniat jahat ini, waduh, dia gagal menjalankan misinya untuk menodai Safira, dan ternyata ada orang lain juga yang ternyata orang suruhannya Pak Romi, di mana Romi ini pengen melenyapkan Safira. Nah, kira-kira siapa ya orang yang berniat jahat tersebut nih guys, yang mana seharusnya yang ingin melenyapkan Safira adalah orang suruhannya Romi, ternyata ada orang berniat lain juga yang jahat kepada Safira. Nah, dia tidak tahu dan dia otomatis gagal dong ya misinya untuk mencelakakan Safira, karena memang ada orang lain yang sudah jahat kepada Safira nih guys. Dan ternyata orang tersebut itu adalah Rafael, di mana Rafael ini memang sengaja ingin menodai supaya bisa mendapatkan Safira, karena selama ini ketika dia menikah dengan Safira dia belum pernah menyentuh Safira, dan di situ dia juga heran dengan istrinya Mona, di mana Mona itu kok bisa bersamaan di tempatnya Safira selama ini. Kenapa ya? Apakah dia itu sok-sok baik, itu ada tujuan lain menemui Safira? Pantas saja selama ini masakannya Mona itu mirip banget dengan Safira. Ternyata dia baik ke Safira untuk belajar masak di tempat itu nih guys. Akhirnya dia mulai menyadari, dan tentu saja nih guys misinya gagal nih guys, karena memang kepalanya dipukul oleh Mona seperti itu sehingga dia tidak bisa menjalankan misinya untuk menodai Safira. Kasihan banget ya guys Safira ini nih guys ya, harus dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Bukan hanya dia mau disingkirkan oleh Romi ya guys, melainkan dia di situ juga mau dinodai oleh Rafael. Bener-bener kasihan banget. Di situ memang Rafael bener-bener masih pengen tergila-gila dengan Safira. Apapun akan dilakukannya ya guys ya, bener-bener kasihan banget. Dan di situ keadaannya ya agak lebih tenang sih, walaupun di situ memang pastinya dia sangat tergoncang sekali, kaget sekali. Untung ada Mona seperti itu, dan Safira merasa kalau pada waktu itu tidak ada Mona yang membawanya keluar nih guys, pastinya dia sudah ternodai seperti itu. Nah, makanya Safira sangat berterima kasih sekali dengan Mona. Berkat Mona lah dia bisa selamat seperti itu. Sementara Romi ini masih menunggu orang suruhannya apakah sudah berhasil mencelakakan Safira seperti itu, dan dia pengen segera mendapatkan kabar. Kenapa belum ada kabar? Tiba-tiba orang suruhannya itu datang dan melaporkan bahwa ternyata sebelum dia justru malah ada orang lain yang ingin berniat jahat seperti itu, yang ingin mencelakakan Safira juga. Nah, orang itu siapa ya kira-kira? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar guys ya. Nah, Romi ini juga tidak tahu kira-kira siapa ya orang itu. Padahal kan pengennya dicelakakan, mayatnya segera dibuang. Ternyata malah ada juga nih guys. Dan misinya justru malah gagal oleh Mona, karena Mona menyelamatkannya seperti itu. Dan Romi akhirnya juga gagal nih guys, karena tidak bisa menyingkirkan Safira untuk selama-lamanya seperti itu. Makanya Romi ini heran, doh siapa yang mau mencelakakan seperti itu ya kan? Nah, inilah menjadi pertanyaan besar bagi Romi nih guys. Aduh, misinya gagal pula ya guys seperti itu. Sehingga dia kebingungan apa yang dia harus lakukan untuk berbagai cara menyingkirkan Safira. Nah, Safira ini masih dalam keadaan yang sangat kaget sekali ya guys ya. Walau bagaimanapun dia tidak tahu siapa orang tersebut yang ingin berniat jahat kepada dirinya. Di situ Mona sengaja memesankan teh hangat untuk bisa membuat keadaan dia menjadi lebih baik tentunya ya pastinya. Karena memang
memang pasca dia dinodai seperti itu kan keadaan dia shock seperti itu loh guys. Makanya mau tidak mau dia harus berusaha untuk membuat dia tenang. Makanya dia berusaha untuk nantinya ya Mona ini kalau ada apa-apa bisa panggil Mona, karena Mona akan dengan sangat senang banget dia bisa ngebantu Safira seperti itu. Kemudian nih guys, Safira juga menceritakan memang ada orang yang berniat jahat. Apakah itu mungkin Dania, orang suruhannya Dania? Karena orang yang membencikan itu kan bisa saja ya kan jadi dari orang suruhannya Dania seperti itu. Karena kan memang Dania ingin ya mendapatkan ya kan hatinya Mas Julian seperti itu. Makanya dia akan menghalalkan berbagai cara seperti itu. Makanya Mona di situ juga akhirnya tahu bahwa Dania itu nih guys ingin berniat jahat dan dia juga ingin mendapatkan hatinya Julian ya seperti itu. Nah, ternyata di situ nih guys ya kondisinya pada awalnya di situ semua keluarganya Julian dan juga Mama Julian, Mama Gina masih belum tahu Safira ini pasca itu ya mau ada orang yang jahat nih guys ya kan. Karena posisinya pada waktu itu dia lagi jalan-jalan menenangkan Loli seperti itu. Nah, kemudian dia melihat di situ ada rumahnya terbuka membuat suasana tambah runyam nih guys, panas seperti itu. Nah, sementara itu ya guys ya ada Safira yang berusaha untuk menjelaskan kronologinya nih guys. Ada beberapa orang yang dia tidak suka. Salah satunya adalah Dania. Dimana Dania itu kan ingin merebut Julian seperti itu. Nanti kalau misalkan hatinya Julian sudah direbut, pastinya menurut Mona ini pastinya ya guys ya dia akan minta cerai seperti itu. Namun dia juga akan tanya ya ke Safira, apakah Safira ini mau dimadu seperti itu dengan Dania? Tentu saja dia tidak mau, karena mana ada sih wanita yang pengen dimadu seperti itu. Memang di situ Dania berusaha menghalalkan berbagai cara lewat Loli. Padahal Loli itu menurut Mona memang bukanlah anak dia, melainkan anaknya Dania dengan Romi. Ya, Julian itu hanyalah dijadikan sasarannya seperti itu nih guys. Dan pastinya Mona tidak akan tinggal diam karena dia juga tidak mau kehilangan Rafael. Kalau sampai ya kan di situ ada Safira yang mau cerai, membuat hubungan dia dengan suaminya Rafael tentu tidak akan baik-baik saja. Makanya di situ dia juga berusaha ingin membantu Safira agar Safira tidak akan pernah kehilangan suaminya Julian. Seperti itu. Karena walau bagaimanapun ya guys ya, di situ tujuan mereka itu sama di situ. Makanya Mona ini mau membantu seperti itu nih guys. Nah, di situ dengan keadaan rumah yang kocar-kacir berantakan, banyak yang pecah di situ, pot yang pecah. Ini kok suasananya kok kayak kapal pecah seperti itu. Kira-kira ada apa yang ngebuat seperti ini? Mama dan juga Julian sangat bingung banget dengan kondisinya seperti itu, dan dia berusaha untuk mencari Wulan dan juga Safira dan suaminya Julian ini ya. Julian ini suaminya Safira mencari Safira di mana keberadaannya. Di kamar juga tidak ada seperti itu. Nah, dia berusaha untuk mencari, barangkali dia di balkon ya kan. Namun tidak ada ketika dibuka. Nah, kemudian dia berusaha untuk menelpon. Nah, setelah ditelepon juga nih guys, ternyata hantunya malah justru ditinggal di rumah. Nah, hal tersebut masih membuat Julian merasa sangat sedih pastinya ya. Karena ternyata handphonenya justru malah ditinggal di rumah saja seperti itu. Ya kan, hatinya Julian ini ser gitu loh karena kaget gitu kan. Nah, maka dari itu dia berusaha untuk melihat CCTV apakah di situ ada kejadian yang ganjil sehingga Safira ini menghilang begitu saja karena di rumah tidak ada siapa-siapa dengan keadaan rumah yang seperti kapal pecah seperti itu. Nah, membuat hal tersebut tentu saja membuat hati Julian tidak tenang, sedih pastinya ya, karena kepikiran tentang Safira terus seperti itu loh guys. Dan di situ juga memang Mama Gina berusaha untuk mencari Wulan di kamarnya, melainkan tidak ada siapa-siapa. Nah, karena di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa dengan keadaan rumah yang kapal pecah seperti itu, tentu saja membuat dia sangat khawatir sekali, dan dia berusaha ingin menelpon Wulan untuk mencari di mana keberadaan Wulan saat ini. Dan kemudian di situ karena ada telepon dari Mbak Gina, kemudian diangkatlah tuh teleponnya guys ya, dan di situ ditanya dia di mana saat ini. Nah, kondisinya memang Wulan ini berada di tempat kue di mana dia mau membelikan kue dan mau memberikan kue sekalian dia mau menjenguk anaknya Acel nih guys. Makanya dia tidak ada di rumah dan dia tanya di mana keberadaan Safira seperti itu. Dan ternyata di situ memang Wulan juga tidak tahu di mana keberadaannya Safira karena terakhir kali ketemu ya dia lagi ada di dapur. Dan ternyata mungkin di situ ada orang yang mau berniat jahat karena rumahnya kan berantakan. Nah, menurutnya mungkin menurut Wulan ya ada perampokan seperti itu, semacam itu. Makanya harus hati-hati nih karena di rumah sudah sangat rawan sekali seperti itu. Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Mama Gina juga semakin sedih dan khawatir tentunya ya. Dan di situ Mama Gina segera meminta Wulan untuk segera pulang ke rumah, segera seperti itu ya. Makanya
nih guys, dengan sangat khawatir dia meminta Wulan segera pulang ke rumah. Nah sementara itu nih guys, ada anaknya Loli, di mana Loli ini pengen makan, ya guys, dia pengen makan seperti itu. Dan ternyata di situ ada Dania ini belum masak nih guys. Nah, karena kondisinya dia belum masak, makanya dia berusaha nanti mau ke Mama Gina saja untuk minta bantuan, mau minta nasi seperti itu loh guys. Nah, karena dia di situ melihat di situ ada Mona, di situ juga ada Safira. Mona yang sudah berhasil menyelamatkan Safira akhirnya membuat Safira ini tenang dan mengembalikan Safira ke rumahnya nih guys. Kemudian ya kan, karena di situ juga ada mobilnya Julian, ya dia langsung memanggil Mas Julian seperti itu. Dan setelah mendapatkan panggilan dari Safira, akhirnya nih guys, ya membuat Julian ini turun ke bawah seperti itu. Karena pastinya dengan sangat khawatir sekali ya kan Julian ini. Nah kemudian Julian ini tanpa berpikir panjang langsung saja memarahi Safira karena dia sudah sangat khawatir pergi begitu saja tanpa ada kabar ya kan seperti itu, dan suaminya tidak dikasih kabar. Nah membuat dia sangat kecewa sekali seperti itu dan marah-marah, dan begitu pun juga Mama Gina yang marah-marah. Di situ sebenarnya ya Safira mau menjelaskan tadi di rumah itu ada perampokan, ada orang yang berniat jahat ingin melecehkan seperti itu. Nah Julian ini nggak tahu, dia marah-marah karena dia tidak suka pergi main begitu saja dengan Mona seperti itu. Mona berusaha untuk menjelaskan kalau tidak ada Mona tentu saja tadi nyawa dari keadaannya Safira tidak akan baik-baik saja seperti saat ini, karena dia berusaha untuk menyelamatkan Safira dari orang yang menodai dia, dari orang yang berniat ya jahat kepada Safira yang ingin menodai dia seperti itu. Dan setelah mendapatkan pengertian dan juga explanation ya guys, penjelasan dari Mona, akhirnya membuat Julian ini sadar dan dia minta maaf. Karena berkatlah ya kebaikan dari Mona, dia bisa selamat dan tidak ternodai seperti itu nih guys. Dan di situ tentu saja ya kan dengan keadaan sedih ya kan, pastinya membuat Safira sedih banget ya. Di situ Mama Gina akhirnya mulai menyadari dan dia mau minta maaf ya, karena sudah mulai menuduh Mona. Kalau tidak ada Mona tentu saja semua tidak akan baik-baik seperti saat ini, dan mungkin ya kan keadaannya akan jauh lebih parah banget ya kayak Safira ini. Dan di situ tentunya Safira sangat berterima kasih dengan Mona segera pulang. Nah sementara Safira kembali lagi ke atas ke rumahnya seperti itu. Mendengar kabar itu semua membuat hati Mama Gina tentunya sangat sedih sekali, karena rumahnya sudah tidak mulai aman lagi karena ada orang yang berniat jahat seperti itu. Nah sementara itu ada Mona yang segera pulang nih guys, dan di situ tentu saja dilihatin dong ya oleh Dania. Kira-kira ada apa seperti itu, kok tadi rame-rame seperti itu, makanya dia juga mau bergegas ke sana. Nah di situ nih guys, dengan keadaan yang sangat sedih, dengan sangat pahit sekali nih guys, atas tuduhan yang tidak seharusnya dilontarkan oleh suaminya, harus marah-marah di depan Mona. Hal tersebut tentu saja membuat Safira sangat sedih dan sakit hati. Karena walau bagaimanapun dia kan istrinya, harusnya kan dia bisa aja nanya baik-baik, kenapa harus di depan Mona dia marah-marah seperti itu. Bayangkan kalau tadi tidak ada Mona, bagaimana tentang kondisinya. Nah seperti itu. Nah kemudian akhirnya membuat suaminya minta maaf, dia tidak akan mengulangi hal tersebut karena dia sangat khawatir dengan istrinya Safira seperti itu. Makanya dia shock tadi ketika mendengar itu, dan juga dia tidak tahu apa yang dia harus dilakukan karena tadi kan sudah mencarinya kemana-mana. Nah di situ nih guys, tentu saja Safira sedih, sangat sedih sekali karena ada orang yang mau berniat jahat apalagi ingin menodainya seperti itu. Nah kira-kira orang itu siapa ya? Nah di situ Julian berusaha untuk minta maaf dan menenangkan Safira, karena pastinya Julian juga tidak akan tinggal diam seperti itu. Makanya memang di situ Julian seharusnya mengecek CCTV-nya, namun ternyata memang menurut Julian sendiri itu CCTV-nya rusak. Nah itu adalah hal yang ganjil. Namun tentu saja dia akan mengusut semua kejadian ini, dan dia akan berusaha untuk mencari tahu tentang kebenarannya seperti itu. Dan pastinya dia akan membuat tenang istrinya agar istrinya ini fine-fine aja. Dia akan mencari tahu siapakah orang yang menjadi dalang atas kejahatan yang menimpa Safira tersebut, karena pastinya Safira sangat sedih banget dengan kejadian seperti ini. Karena Safira tidak tahu apa yang harus dia lakukan tanpa bantuan Mona tadi. Makanya di situ benar-benar dengan kasih sayang yang diberikan oleh Julian kepada Safira membuat Safira ini agak lega dan tenang. Seperti itu. Ya, makanya di situ dengan keadaan yang gawat darurat,
ya membuat hati Julian pun sebenarnya juga sangat sedih sekali. Nah sementara itu nih guys, beda lain cerita dengan Rafael. Ternyata ulah dia gagal nih guys, dengan kepalanya benjot karena memang posisinya dipukul oleh Pot dengan Mona pun. Nah ini Mona memang menyelamatkan dan juga memukul seperti itu. Nah ketika melihat di situ di kantor ya guys ya, suaminya dengan keadaan yang tidak fine-fine aja membuat dia bertanya, loh kenapa kepalanya pusing, ada apa, apakah perlu dibawa ke rumah sakit untuk dicek seperti itu agar keadaan dia baik-baik saja. Nah kemudian di satu sisi juga Mona ini teringat dengan orang yang berniat jahat, apakah benar itu adalah suaminya Rafael. Nah dia berusaha untuk mencari tahu itu dan berusaha untuk mengingat-ingat kejadian itu nih guys, apakah benar seperti itu. Nah kemudian kalau benar pastinya sedih banget ya guys Mona ini, dan pastinya akan marah betul kepada suaminya Rafael. Dan di situ kondisinya dia kan lagi ngelamunin. Nah akhirnya tanya tuh kan Rafael, mikirin apa seperti itu? Tidak, karena pastinya dia mikirin suaminya seperti itu yang pasti. Dan di situ tentunya ya pastinya sangat sedih banget. Nah, di situ memang keadaannya Rafael ini harus segera pergi karena memang ada meeting yang sangat penting sekali. Dan Mona ini disuruh untuk pergi begitu saja. Nah, Mona tidak akan pernah menyerah untuk mencari barang bukti apakah benar yang dituduhkan itu adalah suami yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Nah, sementara itu nih guys, Dania segera masuk nih guys untuk mencari tahu info. Tadi ada acara apa kok rame-rame seperti itu. Dan ternyata dia melihat di situ ada mamanya yang sedang membersihkan sesuatu potnya seperti itu yang pecah seperti itu. Nah kira-kira kenapa bisa pecah? Nah kemudian Mama Gina berusaha untuk menjelaskan tadi ada perampokan seperti itu, karena ada perampokan yang membuatnya rumahnya berantakan seperti itu. Jadi dia tidak pengen menceritakan yang sebenarnya terkait Safira nih guys kalau ada apa-apa seperti itu. Mama Gina sengaja menjelaskan kepada Dania tadi itu ada perampokan di rumah, makanya pecah-pecah barang-barangnya seperti itu. Dan pot itu kan yang memang peninggalan pada waktu Julian masih kuliah ya ke luar negeri. Masih saja loh Dania ini mengingat-ingat kejadian di masa lalu. Namun yang paling penting di situ menurut Mama Dania adalah dia tidak menceritakan kejadiannya, dan agar di situ Dania tidak tanya-tanya kalau tadi itu ada seseorang yang berniat jahat ke Safira dan ingin melecehkan seperti itu. Nah dia juga tanya nih guys tujuan dia apa di situ, ternyata minta nasi karena Loli lapar seperti itu. Nah sementara itu ada Julian yang berusaha ingin mencari tahu siapakah orang yang berusaha untuk melakukan tindak kejahatan kepada istrinya Safira. Di situ dia sudah mengecek CCTV, ternyata tidak ada. Walaupun di situ juga istrinya Safira berusaha untuk menegaskan ke suaminya untuk mengecek, namun ternyata rusak. Nah di situ karena posisinya ada Dania dan di situ juga turun ya kan, karena ingin membersihkan barang-barang yang pecah, ternyata dia justru malah disuguhkan dengan suasana yang begitu sangat sedih banget ya guys ya. Kondisinya dia melihat sendiri di depan matanya bahwa Dania itu malah diperlakukan dengan sangat baik banget dengan mamanya, berbeda dengan dia. Karena akhir-akhir ini Dania itu sudah mulai bisa mencuci otaknya mamanya dan sayang kepada Dania dan Loli. Dan Dania ini sangat senang sekali dong ya, karena dia mendapatkan perhatian karena Loli. Dan andai saja waktu dulu dia tidak meninggalkan Julian, mungkin sekarang dia sudah menikah seperti itu. Mendengarkan hal yang tidak enak tentu saja membuat hati Safira sangat sedih, karena perlakuan Mama Julian sangat berbeda untuk saat ini. Padahal dulu dia benar-benar ngomong kepada Safira bahwa dia sangat mencintai Safira, sangat sayang kepada Safira. Namun sekarang sudah berbeda. Dan di situ sebenarnya ya guys ya, kalau bukan karena Loli, sebenarnya dia tidak suka dengan Dania. Ya apa boleh buat seperti itu. Nah di situ nih guys, Julian berusaha untuk menerapkan teknisi. Barangkali teknisinya itu kan bisa memperbaiki segera sehingga siapa orang yang merusaknya itu akan segera diketahui seperti itu. Nah kemudian dengan keadaan Safira yang cemberut sedih membuat hati suaminya juga sedih seperti itu loh. Kenapa kok sedih seperti itu? Ada apa? Bukannya tadi pengen bersih-bersih di bawah. Nah menurut dia tidak perlu karena memang mamanya Gina sudah berusaha untuk membersihkan. Jadi karena sudah dibersihkan mama, jadi nggak perlu lagi seperti itu. Nah kemudian nih guys, tetap saja karena kondisinya tidak baik-baik saja membuat Julian ini lebih waspada ke depan. Nah sementara itu nih guys, ada istrinya Rafael yaitu Mona. Mona berusaha ingin mencari di mana barang bukti itu berada, karena dia yakin orang yang melecehkan itu tadi adalah Rafael, di mana Rafael itu kan postur tubuhnya mirip dengan orang yang mencelakakan pastinya Safira. Di situ nih guys, Rafael ini masih kepikiran tadi, bahkan dia tidak fokus ketika dia ditanya oleh sekretarisnya karena dia mau persiapan ya guys ya,
melakukan meeting seperti itu. Makanya ya dia tidak fokus ketika ditanya-tanya karena dia kepikiran Mona terus. Nanti kalau Mona cari barang buktinya gimana? Dan Mona apakah sudah pulang dari kantor atau belum? Nah, kalau misalkan dia sudah mendapatkan bukti, itu akan jadi masalah baru dan akan ribut lagi. Seperti itu loh guys. Makanya kayaknya lebih baik ya guys, di situ Rafael berusaha untuk kembali ke ruangannya seperti itu. Apakah dia sudah pulang atau belum? Mona ini tetap kekeh pada pendiriannya dan dia yakin ingin mencari barang bukti untuk mengetahui hal yang sebenarnya, apakah orang yang telah melecehkan Safira tadi itu adalah perbuatannya suaminya Rafael seperti itu. Jika benar, maka ini pasti akan gawat sekali nih guys. Nah, kemudian dia berpikir kok dia nggak nemu ya di mana ya kira-kira. Nah, kemudian dia baru sadar di situ di bawah ada sesuatu dah yang ia injak seperti itu. Nah, ternyata dia menemukan di situ ada tas yang isinya sesuatu barang. Nah, sementara itu hati Rafael sungguh sangat tidak tenang sekali karena dia tetap kepikiran tadi barang buktinya yang ia tinggalkan di bawah meja kantornya seperti itu, membuat dia sangat kepikiran terus dari situ. Karena sudah mendapatkan barang bukti, membuat Mona ini semakin marah ya guys ya, karena dia tidak terima atas perlakuan suaminya. Kenapa kok bisa seperti itu, berniat jahat kepada Safira dan melakukan tindakan seperti itu. Nah, karena dia ketahuan, membuat Rafael ini shock berat ya guys ya. Nah, karena dia shock berat, di situ dia langsung marah-marah menuju ke suaminya dan melemparkan barang bukti. Dan dia marah-marah karena dia punya barang bukti itu nih guys. Dia melihat bahwa memang suaminya itu postur tubuhnya sama kepada orang yang ingin berniat jahat kepada Safira. Namun di situ memang Rafael berusaha untuk pura-pura dia tidak tahu apa-apa mengenai akan hal itu. Sudahlah Mona, aku tidak paham dengan ucapanmu, katanya seperti itu. Namun Mona ini tetap kekeh pada pendirian karena dia yakin ya kan, sesuai dengan apa yang dia rasakan tadi kan, kepalanya sakit karena memang Mona sendiri yang memukul dan dia ngelihat itu. Dan dia yakin betul, apalagi bukti-buktinya juga mengarah kepada Rafael dengan postur tubuhnya sama dengan Rafael, dan dia yakin seperti itu. Namun apapun yang diucapkan oleh Mona itu tidak benar ya, seperti itu. Rafael ini tambah marah dan semakin marah, dan dia tidak tahu atas ucapan ucapan istrinya, dia ngomong apa dia tidak paham. Karena pastinya dia akan mengelak seperti itu nih guys. Dan tentu saja di situ ada Mona yang tetap kekeh pada pendiriannya dan dia tidak suka dipermainkan oleh suaminya. Apalagi kalau suaminya ini sampai bohong dan tidak mau bercerita tentang kebenarannya. Tujuannya buat apa sih melakukan hal itu kepada Safira? Tentu saja dia selaku seorang istri tidak terima atas perbuatan suaminya. Dan dia tidak akan pulang ya dari kantor kalau dia tidak mendapatkan info, dan dia akan terus mencari info tersebut. Dan dia tetap menginginkan kekeh suaminya untuk bercerita kejadiannya, kenapa dia rela melakukan hal itu, padahal dia kan punya istri loh statusnya. Kenapa dia tega melakukan hal itu, seperti apa? Nah, kemudian di situ ada Yuda, di mana Yuda ini menyuruh orang suruhannya untuk mencari tahu di mana kampusnya Sisi, kelasnya Sisi. Kayaknya dia jurusan komunikasi seperti itu, makanya suruh saja. Dia selesainya sampai jam berapa, karena dia akan memberikan kejutan kepada Sisi yang pastinya akan membuat Sisi itu leleh hatinya, seperti itu loh guys. Nah, sementara itu nih guys, tetap ya di situ Mona ingin mencari tahu tentang kebenarannya karena dia yakin seperti itu. Terus mendapatkan ya tekanan dari Mona supaya dia bisa jujur, karena Mona tidak akan tinggal diam begitu saja. Kalau benar itu adalah suaminya, dia akan melaporkan suaminya ke kantor polisi, dan tentunya dia tidak akan tinggal diam, dan pastinya dia akan mendekam, dan semua perbuatannya pasti hal itu tidak akan mudah ya dilupakan oleh Mona. Dan kemudian desakan-desakan dari istrinya membuat ya Rafael ini akhirnya mulai mengatakan iya benar, dia yang ingin melakukan itu semua. Nah, setelah mendapatkan pengakuan dari Rafael yang menyatakan bahwa dia yang melakukan tindakan tersebut, membuat Mona ini tambah marah, sedih seperti itu. Sangat sedih Mona ini nih guys. Nah, Rafael ini sudah mulai mencintai, sudah belajar untuk mencintai Mona. Namun ternyata dia tidak bisa melupakan, dia tidak bisa move on dari Safira. Dan akhirnya membuat Mona ini marah nih guys, memukul-mukul suaminya karena dia tidak terima atas perlakuan dari suaminya. Di situ Rafael ini berusaha untuk menjelaskan kepada istrinya Mona di mana dia itu guys ya berusaha untuk menjelaskan dia masih mencintai istri pertamanya, yaitu Safira, karena walau bagaimanapun Safira adalah istri pertamanya, dia belum bisa move on.
Nah, mendapat perlakuan seperti itu tentu saja membuat hati Mona sangat sedih dan sakit hati. Karena walau bagaimanapun tentu dia tidak akan tinggal diam. Tidak akan pernah terima dengan hal tersebut. Seperti itu. Rafael berusaha untuk menjelaskan lagi, dia sudah berusaha untuk mencintai Mona. Namun dia tidak bisa, guys. Hatinya tetap tidak bisa move on dari Safira seperti itu. Ya. Dan memang di situ membuat hati Mona ini sangat sedih banget nih, guys. Mona akan melaporkan kejadian ini kepada papa dan mamanya Rafael supaya papa mama Rafael itu tahu bahwa tindakan anaknya sangat buruk banget, sangat tercela banget seperti itu. Begitu teganya sekali suaminya melakukan hal itu padahal dia punya istri. Di malam pertama saja dia tidak disentuh, malah dia masih kepikiran dengan Safira seperti itu. Kok bisa seperti itu? Dia tidak tinggal diam, guys. Dia pergi begitu saja untuk melakukan misinya. Namun di situ Rafael yang masih mencintai tidak akan pernah bisa lupa akan kejadian di mana dia sangat mencintai Safira. Nah, sementara itu ada Wulan yang baru pulang ke rumah. Kok bingung keadaannya, kok baik-baik saja? Katanya tadi ada perampokan. Kok tidak ada barang yang pecah atau suasananya baik-baik saja seperti ini. Nah, kemudian di situ Mbak Gina berusaha untuk menjelaskan ke Wulan bahwasannya tadi memang ada namun sudah dirapikan oleh Mbak Gina. Seperti itu. Nah, karena mendapatkan penjelasan bahwa tadi itu benar-benar ada perampokan, membuat Wulan ini khawatir loh. Tadi gimana? Safiranya sudah baik-baik saja atau bagaimana? Nah, Safiranya sudah baik-baik saja. Tadi ada ada Mona yang berusaha untuk menyelamatkan seperti itu nih, guys. Ya, karena kondisinya tadi kan mereka pulang. Namun dia juga tidak cerita secara detailnya kenapa bisa seperti itu. Nah, sementara itu Mona masih belum terima dengan atas perlakuan dari suaminya. Dan dia juga berusaha untuk relax saja nih, guys. Dia berusaha untuk ke salon, dia mau relax seperti itu atas banyak masalah yang terjadi dalam hidup dia seperti itu. Nah, ketika dia di salon, dia teringat di situ dia mau membantu saja deh, membantu Safira agar hubungan Safira dan Julian tidak ada yang mengganggu mereka. Karena memang dia juga teringat kalau Dania itu suka ngelayap. Nah, karena Dania itu suka ngelayap, makanya dia merencanakan sesuatu nih, guys, untuk mendapatkan barang bukti bahwa pastinya ada hubungan khusus antara Romi dengan Dania. Nah, sementara itu nih, guys, Yuda berusaha melakukan berbagai cara akan bikin surprise bahwa dia adalah pacarnya Sisi. Namun Sisi tidak kunjung datang di situ. Dia tetap kepikiran Sisi terus nih, guys. Ditertawakan oleh anak-anak ya guys sekampus seperti itu. Namun ini demi Sisi. Ya, agar Sisi ini percaya. Kalau bukan demi dia mendapatkan kepercayaan Sisi, dia tidak akan mau ngelakuin itu, guys. Karena memang dia nggak betul-betul terlalu mencintai. Hanya karena ingin mendapatkan informasi terkait keluarganya dan juga Loli, melalui Sisi lah dia bisa mendapatkan hal itu semua. Nah, Sisi dan kawan-kawannya sudah selesai di kampus nih, guys. Dan dia melihat di situ loh, ternyata ada Mas Yuda. Yang bikin kagetnya lagi di situ ternyata ada pajangan, yaitu gambarnya Sisi nih, guys, yang dipajang besar banget oleh Yuda di situ. Nah, Sisi malu banget, ngapain Mas Yuda seperti itu, kan bisa bikin malu. Dia sedih seperti itu. Namun ini sengaja dilakukan Mas Yuda untuk membuat hati Sisi kelepek-kelepek lagi nih, guys, karena menunjukkan dia itu betul-betul sayang, perhatian, bahkan mendatangi kampusnya seperti itu. Apapun akan dilakukan tentu saja Yuda agar dia tetap bisa kembali lagi dengan Sisi. Walaupun dia tidak setulus itu, namun dia harus tetap mendapatkan hatinya Sisi. Makanya dia berusaha untuk melakukan berbagai cara menghibur Sisi atau melakukan apapun agar Sisi itu bahagia. Namun Sisi kan malu dipandangi oleh semua kampus, pastinya akan mendapatkan ejekan seperti itu, kan nggak segitu juga harusnya, begitu loh, guys. Makanya dia sedih, dia nggak tahu harus ngapain, begitu loh, guys. Karena semua temennya Sisi itu tahu betapa bucinnya Mas Yuda kepada Sisi, membuat Sisi ini malu nih, guys. Dan akhirnya dia segera pergi begitu saja agar tidak diledekin teman-temannya nih, guys. Nah, sementara itu nih, guys, ada Loli yang sudah tertidur nih, guys. Akhirnya membuat Dania bisa segera pergi dari kamar Loli. Nah, kemudian di situ ada telepon. Dia mengira telepon tersebut itu pastinya dari Yuda. Karena Yuda masih menghubungi dia. Padahal dia kan sudah bilang ke Yuda untuk tidak dihubungi seperti itu. Dan ketika dia mengangkat teleponnya, ternyata ada mbak-mbak dari salon yang menyampaikan voucher
bahwa Dania bisa ke voucher, bahwa Dania itu mendapatkan voucher gratis untuk salon. Ya seperti itu, untuk pergi ke salon, mendapatkan treatment di salon seperti itu. Dan memang itu semua adalah perintahnya ya dari Mona seperti itu nih guys. Nah, mendengar kabar tersebut tentu saja membuat hatinya senang karena dia bisa have fun, bisa treatment gitu kan, bisa mani pedi seperti itu ya kan, merawat diri seperti itu, tentu saja tenang. Namun Loli gimana? Nah kemudian dia berpikir kepada Mama Gina, lebih baik dititipkan ke Mama Gina saja seperti itu nih guys. Nah karena mbak-mbak salonnya sudah menjalankan misinya nih guys untuk menelpon dan memberikan voucher gratis ya perawatan di salon tersebut, karena memang Mona ini ingin membantu Safira untuk menjalankan misinya agar Dania ini ketemu dengan Romi, apapun akan dilakukan. Dan di situ tentunya ya Mona sudah membayar dengan mahal akan hal itu. Nah sementara itu nih guys, dia juga minta bantuan kepada seseorang ya Mona ini untuk bilang ya agar ya dia dipertemukan dengan Romi karena ada meeting penting yaitu di Cafe Star dekat dengan salon dia saat ini. Makanya dia menjelaskan bahwa dia minta bantuan seseorang untuk ya membuat Romi itu mau meeting dengan Mona karena tentunya pasti ada hal penting yang ingin dibicarakan. Nah mengenai pentingnya apa dia nggak usah banyak tanya. Pokoknya bilang saja ke Romi bahwa Mona ingin mengajak ketemuan penting seperti itu. Nah sementara itu nih guys, Safira tetap saja kepikiran bahwa Mama Gina itu sudah mulai berubah seperti itu. Nah perubahan itu karena Dania. Apalagi kan Loli dengan keadaan dia yang seperti ini menjadi menjauh. Andai saja nih guys, di situ Safira bisa memberikan anak buat Mama, pastinya dia tidak akan bisa seperti itu. Mendengarkan kata begitu langsung ditutup guys pintunya oleh suaminya Julian. Kenapa nggak langsung buat aja katanya seperti itu. Nah di situ mereka akhirnya senyum-senyum happy seperti itu nih guys. Ya karena semuanya butuh proses menurut Julian, pastinya seperti itu. Namun di situ juga seneng dong ya di situ karena Julian ini pengen ngelihat istrinya have fun, happy seperti itu loh guys. Makanya disuruh tidur, suruh nyantai seperti itu agar gak usah mikirin banyak masalah seperti itu. Nah tiba-tiba nih guys, ketika dia mengecek handphonenya ternyata ada pesan yang masuk di handphonenya Safira dan ternyata itu dari Mona. Mona ini mau mengajak ketemuan guys di Cafe Star seperti itu. Nah dia bingung bagaimana cara izinnya, kemudian dia bilang saja ke suaminya ada pesan yang masuk di situ dan dia melihat sendiri itu adalah pesan dari Mona yang mengajak ketemuan seperti itu nih guys. Nah di situ karena Mona yang ngajak, ya udah deh diizinkan, toh dia percaya dengan Mona seperti itu. Toh Mona kan sudah baik sama Safira, makanya dia mengizinkan guys. Nah di situ mendapatkan izin dari suaminya tentu saja membuat hati Safira sangat tenang, sangat senang karena benar-benar diizinkan ya oleh suaminya. Ya, toh dia benar-benar percaya kalau dengan Safira, Mona seperti itu. Mona kan sudah membantunya tadi, jadi dia harus percaya dengan Mona seperti itu. Dan di situ membuat hati istrinya senang karena Julian juga pengen melihat bahwa istrinya itu have fun, senang-senang bareng, tidak mikirin banyak masalah biar nggak suntuk di rumah. Maka dari itu dia mengizinkan istrinya untuk pergi ke kafe karena di situ ada Mona. Nah sementara itu nih guys, ada telepon yang masuk, yaitu pastinya dari kantor yang sangat penting. Romi ini mendapatkan telepon, yaitu tentu saja membuat Romi ini bingung kenapa ya seperti itu. Dan kemudian setelah diangkat di situ ternyata ya orang suruhannya Mona tadi menginginkan Romi ini untuk meeting segera dengan Mona. Nah untuk berkaitan apa itu belum diketahui apa. Namun yang jelas Romi ini juga berpikir bahwa pastinya ada sesuatu, apakah hal tersebut berkaitan dengan Pak Gunawan atau apa seperti itu. Nah sementara itu nih guys, ada Dania yang sengaja datang ke rumahnya dan minta bantuan kepada Mama Gina untuk menjaga Loli karena dia mau pergi treatment perawatan
di salon. Namun dia bilangnya dia mau interview, makanya titip. Nah, karena kondisinya anaknya tidur, apakah anaknya perlu dibawa ke sini? Nah, menurut Mama Gina itu tidak perlu, nanti anaknya bangun, biar mamanya saja ke sana seperti itu. Nah, mendengar kabar tersebut membuat dia happy. Nah, sementara itu nih guys, ada Safira yang mau pergi ketemuan di Cafe Star. Nah, karena ada hal penting dibicarakan dengan Mona. Nah, di situ ternyata ada Mama Gina. Nah, Mama Gina ini tidak membolehkan dia pergi. Mau kemana? Kan tadi posisinya dia mau diculik, mau dinodai seperti itu. Kenapa dia mau pergi? Kata Mas Julian, dia sudah mendapatkan izin. Namun menurut mamanya itu tidak perlu lah, kasihan